Juga sore hari nanti adalah mempercepat kedatangan Tuhan. Wah, judulnya aneh nih. Apakah mungkin kedatangan Tuhan itu bisa dipercepat? Apakah mungkin jadwal itu bisa dimajukan? Kan ini Tuhan yang punya jadwal. Pak Denny minggu lalu ngajar OBS bahwa tidak ada seorang pun yang tahu hari dan waktunya. Bahkan anak pun tidak. Kok sekarang ini ada judul mempercepat kedatangan Tuhan. Dan ternyata yang bisa mempercepat kedatangan Tuhan itu gereja Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Next yang berikutnya. Haleluya. Yuk tanya sama sebelah dulu. Apakah kamu penasaran? Tanya saudaraku, tanya sama sebelah ya. Haleluya. Oke, saya baca ayatnya, kita baca ayat 12 sama-sama. Ya, nanti saya baca ayat 11 dan ayat 13, ayat 12 kita baca sama-sama. 2 Petrus 3 ayat 11 mulai. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12 sama-sama, 2, 3. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13 saya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, rupanya judul yang saya angkat bukan ngarang. Judul yang saya angkat bukan permainan kata, tetapi itu cuplikan dari 2 Petrus 3 ayat 11. Dan ayat 12 sampai 13. Nah, di dalam perikop ini Petrus sedang bicara tentang hari kiamat. Hari kehancuran dunia, hari kedatangan Tuhan. Karena itu di ayat 11 dikatakan jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Jadi bumi akan hancur, alam semesta akan hancur. Saudaraku, maka yang harus kita lakukan adalah betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang akan diangkat dalam rapture oleh Tuhan. Katakan sama-sama, hanya yang suci yang akan berangkat. Katakan saudara, sama-sama. 1, 2, 3. Ya, hanya yang suci, hanya yang kudus, hanya yang hidup dalam pertobatan. Mereka yang akan mengalami pengangkatan bersama dengan Tuhan. Nah, ayat 12, Petrus dia berkata, yaitu kamu. Petrus menunjuk orang-orang percaya. Petrus menunjuk gereja mula-mula. Petrus menunjuk orang-orang yang percaya kepada Yesus di masa itu. Kamu itu jamak, bukan tunggal. Jadi bukan satu orang, ini banyak orang, kumpulan orang percaya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Coba lihat sama sebelahnya. Aku gak yakin kamu bisa mempercepat kedatangan Yesus. Bilang saudara, bilang sama sebelahnya, lihat wajahnya gitu ya. Aku gak yakin kamu bisa mempercepat. Pak Denny aja saya ragu kalau Pak Denny bisa mempercepat kedatangan hari Allah gitu kan. Dan yang menarik, kata mempercepat di situ dipakai kata speudo dalam bahasa Yunani. Speudo, dari kata speudo muncul kata speed dalam bahasa Inggris, kecepatan. Dan kemudian dari kata speed kita kenal di motor kita, di mobil kita ada yang namanya speedometer. Alat untuk mengukur kecepatan kendaraan kita. Jadi saudaraku, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Hari itu akan binasa, hari itu langit akan binasa dalam api, unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi termasuk emas-emasan kita, termasuk properti kita, tabungan kita, berangkas kita, rumah kita, mobil kita, semuanya hancur tidak bersisa. Itu akan terjadi suka atau enggak suka.
cepat atau lambat itu akan terjadi. Tetapi ayat 13, yuk sekarang kita baca lagi sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Katakan amin, saudaraku. Saya percaya di sana ada emas yang baru. Jadi saya percaya emas yang untuk ngecor jalan surga itu bukan emas dari dunia. Karena Alkitab berkata emas di dunia itu bisa dimakan karat. Emas di dunia itu bisa lenyap. Jadi emas yang di surga bukan emasmu, bukan emas kita, bukan emas Denny. Ya, gitu saudaraku ya. Saya percaya ketika Tuhan bikin langit bumi dan baru, maka unsur-unsurnya juga baru. Yang mengerti dan percaya katakan amin, saudaraku. Ya. Jadi ketika dihancurkan dunianya, ada langit baru dan bumi yang baru. Oke, sekarang saya ajak kita melihat ayat-ayat yang mencantumkan kata speudo. Karena speudo hanya dipakai 6 kali dalam terjemahan baru. Lanjut, yuk next. Lihat. Oke, ini ayatnya ya. Jadi ada 5 ayat lain yang mengutip atau memakai kata speudo. Jadi ketika Sakyus turun cepat-cepat, gitu kan? Ketika Sakyus turun cepat-cepat itu dipakai kata speudo, ya. Kemudian ketika para gembala itu cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf, saudara, untuk melihat bayi Yesus, dipakai kata speudo. Nah, jadi speudo artinya cepat-cepat, segera, ya. Ya, buru-buru, lekaslah, gitu. Oke, jadi sekarang kita akan lihat apa sih artinya mempercepat kedatangan Tuhan. Kita lihat yang berikutnya. Yuk, apa arti mempercepat kedatangan hari Tuhan? Saya membandingkannya dengan Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia, TSI, ya, TSI 2014. Sementara kita menanti-nantikan waktu yang ditentukan Allah itu, yang hijau baca sama-sama, 2, 3. Hendaklah kita berjuang agar lebih banyak lagi orang yang siap menyambut Tuhan Yesus. Jadi rupanya mempercepat itu dijelaskan dalam Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia. Hendaklah kita berjuang agar lebih banyak lagi orang yang siap menyambut Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, sekarang aku mudeng. Katakan saudaraku, katakan. Dia katakan, bilang, atau masih bingung? Bapak Ibu Saudaraku, rupanya mempercepat kedatangan Tuhan itu artinya sebuah perjuangan. Untuk meyakinkan orang, untuk mempersiapkan gereja semakin banyak lagi orang yang siap menyambut Tuhan Yesus. Korek sama sebelahmu, kamu belum siap ya? Tanya-tanya saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Kayaknya masih pada takut gitu loh kalau bicara kedatangan Tuhan. Saya ini pengen cepat-cepat saudaraku, tinggal doanya siapa yang dikabulkan gitu kan saudaraku ya. Doa saya atau doa Bapak Ibu? Wah jangan dulu Pak, jangan dulu Pak. Vigo berkata, Pak nanti Tuhan datanglah setelah tanggal 24 Juli. Karena aku mau nikah dulu gitu saudaraku. Wes percaya kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, itu jauh lebih indah dari segala hal yang terindah di dunia. Yang mengerti katakan amin. Yang takut diam saja. Saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi mempercepat kedatangan Tuhan itu artinya berjuang untuk kita lebih banyak meyakinkan orang, menyiapkan orang, anak-anak kita untuk siap menyambut hari itu. Anak-anak kita harus disiapkan, diri kita harus disiapkan, generasi ini harus disiapkan. Atau jangan-jangan anak-anak lebih siap, orang tuanya yang gak siap saudaraku ya. Lanjut yang berikutnya. Lalu caranya gimana untuk kita berjuang mempersiapkan orang-orang supaya siap menyambut Yesus? Caranya bagaimana? Coba klik satu kali dibuka. Caranya adalah penginjilan. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena Injil itu mempersiapkan orang untuk menyambut Tuhan Yesus.
ketika Injil diberitakan, ketika pengajaran disampaikan, itu mempersiapkan orang untuk siap menyambut Yesus. Next yang berikutnya. Nah, ini akan saya hubungkan dengan tanda bahwa salah satu tanda kedatangan Tuhan adalah ketika Injil sudah diberitakan ke semua bangsa. Yuk baca sama-sama. Matius 24 ayat 14. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ada salah satu tanda kedatangan Tuhan akan terjadi setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kenapa? Karena Injil itu kabar baik. Jadi Tuhan mau semua orang dengar kabar baik. Bapak ibu saudaraku, kalau kita dengar kata kiamat, bumi dihancurkan, semuanya diledakkan, semuanya akan tidak berbekas, kita melihatnya, kadang-kadang orang Kristen melihatnya itu seperti kemarahan Tuhan. Ya betul, kemarahan Tuhan. Itu adalah ekspresi hukuman terakhir dari Tuhan. Tapi ingat, sebelum dia marah, sebelum dia menghancurkan itu, sebelum dia meledakkan itu semua, dia tuh hatinya ingin semua orang selamat. Tuhan itu mau semua orang dengar Injil. Jadi dikasih pilihan dulu, dikasih berita dulu. Ini loh ada kabar baik, kamu mau terima apa enggak? Bahwa kalau kemudian pilihannya dia tidak terima berita Injil, setelah dia dengar Injil dan dia tetap menolak, itu urusan pribadi. Tapi Tuhan enggak mau ketika ada janji langit baru dan bumi baru, ada orang yang belum pernah dengar itu. Tuhan mau semuanya dapat promosi, semuanya dapat publikasi, semuanya dengar tentang cerita itu. Ya, Pak Ari ini sedang ikut sekolah Alkitab persamaan. Dan sebenarnya ternyata banyak orang yang ingin ikut, karena yang seharusnya 9 bulan untuk siswa reguler itu dipadatkan hanya 2,5 bulan. Banyak yang ingin ikut. Tapi ternyata sebenarnya yang ikut hari ini belum mencapai kuota. Ketika ini sudah dimulai baru terdengar berita dari luar. Lah saya enggak dengar beritanya. Banyak orang-orang yang ingin masuk itu dia berkata saya enggak dengar beritanya. Gitu ya. Jadi jangan sampai anak muda GPDI Karisma ketika youth camp sudah berlangsung, lah aku udah ngerti ada youth camp. Waduh, tanya sama sebelah, selama ini kamu kemana? Tanya saudaraku ya. Ternyata nggak tahu, loh, ada youth camp loh. Wah, ternyata teman-teman pada diangkat semua ke Kaliurang. Wah, diangkat kan. Wah, kita kan ke tempat yang tinggi ya gitu kan. Diangkat semua ke Kaliurang. Wah, aku kok ketinggalan nih Kalinegoro. Sebelumnya sekolah ya, sekolah rapopo saudaraku ya. Haleluya ya. Sekolah enggak apa-apa, tapi jangan sampai, wah ada youth camp, ternyata enggak dengar ya aku kalau ada youth camp, gitu. Nah Tuhan enggak mau seperti itu, ya. Jadi ini ada sebuah berkat, Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada pemerintah mengatakan bahwa ada sembako gratis, siapa saja boleh untuk mendapatkannya, maka orang pasti akan memanfaatkannya. Sembako gratis, bukan hanya untuk yang miskin, semua boleh dapat. Kira-kira mau dimanfaatkan enggak saudaraku kalau ada berkat gratis seperti ini? Ya, yang kaya pun tiba-tiba ikut jadi miskin saudaraku, begitu kan? Yang mampu pun tiba-tiba merasa miskin, wah gratis untuk semua kok, enggak ada batasannya kok gitu kan? Maka itu dimanfaatkan. Tapi ada satu mbah-mbah yang tinggal di rumah, mbah kok mboten mendet sembako ini kalau gratis? Opo toh aku ora krungu orang ngerti beritane. Ya Tuhan enggak mau yang seperti itu. Ini ada surga, ada langit baru, bumi baru, dan enggak perlu usaha manusia. Itu dicapai bukan untuk kita bayar DP, kita nyicil rumah di surga, enggak pakai seperti itu. Itu hanya karena anugerah, cukup percaya Yesus, kamu dapat kapling di surga. Tuhan enggak mau enggak ada orang yang dengar. Bilang sama-sama, Tuhan gak mau
Tuhan nggak mau ada orang yang tidak dengar. Katakan sama-sama, yuk katakan. Tuhan tidak mau ada orang yang tidak dengar kabar baik. Jadi Injil harus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah konon ada kelompok-kelompok kecil suku bahkan di Indonesia itu yang belum tersentuh dengan Injil. Bahkan Indonesia, kita nggak usah ngomong luar. Kalau di luar nanti browsing ya, Pulau Sentinel. Jadi ada satu pulau Sentinel itu bagian dari negara India. Pulau itu tertutup. Jadi dia jauh dari India, tetapi masuk bagian India, dan pemerintah India pun melarang siapapun untuk mendekati pulau itu. Karena orang di situ masih ganas. Dan beberapa tahun yang lalu ada seorang Amerika yang memahami, ini kalau pulau ini nggak didekati, nggak diinjili, Tuhan nggak akan datang. Jadi dia menamakan Pulau Sentinel adalah gerbang neraka terakhir. Wih gitu saudaraku, karena itu orang-orangnya masih primitif dan belum dengar Injil. Tapi saudaraku, kalau dia lapor kepada pemerintah India untuk menuju ke sana pasti dilarang. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia menyewa, dia membayar nelayan-nelayan tradisional untuk mengantar dia pulau ke sana. Nelayan juga udah kasih tahu jangan, itu pulau ganas, siapapun yang masuk ke sana pasti mati. Sudah berkali-kali itu terjadi. Tapi niatnya dia ingin memberitakan Injil, saudara. Ya, dan dia di sana di drop, nelayan pulang, tapi nelayan kepikiran ini, kita cek saja. Beberapa hari kemudian mereka mengelilingi pulau itu dari jauh begitu, dan mayat si orang Amerika lagi diseret sama orang-orang lagi diseret sama orang-orang suku di situ, saudara. Ternyata masih ada tempat yang belum dengar Injil. Iya. Pak Andre siap ke sana? Haleluya ya. Ke Pulau Sentinel, saudaraku ya. Haleluya. Jadi, saudaraku, Injil harus didengar dulu oleh semua orang, oleh semua bangsa, baru Tuhan datang. Ya, Tuhan gak mau ada orang yang gak dengar berita baik. Lanjut yang berikutnya. Itu selaras dengan amanat agung. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah. Tuhan mengutus kita untuk pergi. Tepuk-tepuk sama sebelahmu. Tuhan mengutusmu untuk pergi. 1, 2, 3. Oke ya. Pergi ke sekolahmu, pergi ke tempat kerjamu, pergi ke masyarakatmu, pergi ke komunitasmu. Jadi kita itu dilarang hanya kumpul-kumpul ibadah. Ibadah bagus, tapi ibadah seminggu sekali boleh, bagus. Tapi Senin sampai Sabtu engkau pergi. Engkau pergi ke keluargamu, engkau pergi ke masyarakatmu, engkau pergi ke dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 baca sama-sama, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penginjilan, suka atau tidak suka, akan terus terjadi. Engkau terlibat atau tidak, Tuhan akan lakukan itu. Dan seperti lagu kita tadi, kami pekerja, apa tadi? Di kebun anggurmu, nah, gitu kan. Kami pekerja, yang terakhir, kami pekerja di kebun anggurmu. Nyatakanlah firman Tuhan, dia datang di atas awan. Jadi engkau mau terlibat apa enggak dalam penginjilan? Tuhan tetap menyampaikan firman melalui berbagai macam cara. Lanjut yang berikutnya. Nah sekarang contoh-contoh praktis beberapa cara penginjilan. Yang pertama penginjilan massa. Haleluya. Nathan siap? Loh kok guyang-guyu loh, ini loh ada tulisan loh. Ini ada tulisan nih, mungkin gak kelihatan nih tulisannya. Ya. Imagine. Apa ini? This could be you. Nah, imagine, bayangkan ini adalah kamu. Yang mau membayangkan bahwa kita berdiri dalam sebuah penginjilan massa, yang mau katakan amin saudaraku. Wih, amin cuma sedikit saudaraku. Iya, haleluya. Bayangkan, ini mungkin adalah kamu. Saya mau cerita sebentar saudaraku. Di karisma ini,
ada satu worship leader, ada satu pemimpin pujian yang ketika awal-awal ditunjuk jadi pemimpin pujian, ya namanya awal, namanya pendatang baru, namanya pemula, ya kan. Jadi masih salah-salah, masih grogi-grogi, masih gradul-gradul dan sebagainya. Tapi kemudian satu kali si WL yang baru ini, si WL yang belum berpengalaman ini, tiba-tiba ngomong kepada saya, Pak Gem, saya tuh ngimpi, saya tuh WL di ribuan orang. Saya itu WL di hadapan ribuan orang. Kira-kira Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau jadi seorang ayah, engkau jadi seorang ibu, yang anakmu tiba-tiba ngomong, Pak, aku kok ngimpi jadi presiden. Wah gitu saudaraku ya, misalnya gitu kan, misalnya Melody ngomong sama Pak Hari, Pak, aku kok ngimpi loh, Pak, aku tuh jadi menteri keuangan, misalnya kan gitu, misalnya gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu, wah Pak, aku tuh kok ngimpi, aku itu jadi Panglima TNI, misalnya gitu saudaraku. Kita sebagai orang tua, kita mau bagaimana sikap kita? Kalau sikapnya Yakub, saudaraku, ketika Yusuf ngomong, kok Yakub? Siapa? Yusuf. Ketika Yusuf ngomong kepada Yakub, gitu kan? Ketika Yusuf ngomong sama Yakub, Yakub gak percaya. Yakub meremehkan, apa sih kamu anak kecil ngimpi besar-besar kayak gitu. Mimpinya diremehkan. Jadi kadang-kadang sebagai orang tua itu kita harus bukan menghibur, tapi ketika saya dengar WL baru yang masih salah-salah, masih fales-fales, gradul-gradul, dia ngomong, Pak, saya ini kok ngimpi, saya ini akan WL di depan ribuan orang. Saya sebagai orang tua rohani, saya ngerti kalau dari Tuhan akan terjadi, kalau tidak ya tidak akan terjadi. Simpan. Kalau dari Tuhan itu akan terjadi. Sudah, peristiwa itu berlangsung sekian tahun, saya lupa, dia lupa, saudaraku, dan kemudian peristiwanya terjadi secara biasa. Tiba-tiba Pak Niko Nyoto Raharjo bikin KKR di Borobudur, dan yang hadir ribuan orang. Gitu. Saya seksi acara. Jadi saya seksi acara, saya nunjuk tim saya, saudaraku. Saya minta pemain musik, saya minta tim karisma untuk melayani. Ya, acara itu berlangsung ribuan orang, 6.000 orang di halaman Borobudur. Wih, saudaraku. Dan WL-nya adalah WL karisma. Haleluya. Ya, saya udah lupa pernyataan itu. Tiba-tiba setelah selesai acara itu, si WL berkata, Pak, mimpi saya digenapi hari ini. Saya memimpin pujian di depan ribuan orang. Katakan sebelahmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bilang saudaraku ya, haleluya ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Salah satu cara penginjilan itu penginjilan massa. Pak, tapi saya mau membayangkan juga nggak nyampe Pak, kayaknya itu bukan saya Pak, itu Pak Denny saja lah, haleluya. Itu tadi Vigo saja lah yang amin, ya biarkan dia saja, saya tak yang lain. Oke, kalau mau yang lain, next yang berikutnya. Beberapa aplikasi penginjilan kelompok kecil, kita bisa lakukan. Penginjilan pribadi, dan penginjilan itu juga bisa dalam bentuk kesaksian. Ngobrolin Tuhan kepada orang lain, itu penginjilan. Katakan sama-sama, kesaksian adalah penginjilan. 1, 2, 3. Persahabatan itu juga bisa jadi pintu penginjilan. Berapa banyak kontak yang bukan orang percaya di kontakmu. Kadang-kadang Tuhan gerakkan telepon seseorang, kirim kalimat mutiara untuk seseorang. Mungkin gak harus ayat, tapi kuatkan seseorang, asal orang itu belum percaya. Persahabatan itu adalah pintu penginjilan. Katakan sama-sama, persahabatan adalah pintu penginjilan. 1, 2, 3. Oke ya. Kenapa Yesus harus duduk dengan orang berdosa? Kenapa Yesus harus makan dengan pemungut cukai? Kenapa Yesus harus bergaul dengan orang Farisi? Untuk sebuah misi. Dia menyampaikan pesan Tuhan. Doakan seseorang. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ada beberapa orang yang fanatik, yang gak seiman, gak mau didoakan. Tapi tunggu kalau dia sakit, tunggu kalau dia bangkrut, tunggu kalau dia lagi susah,
Tidak ada orang susah yang tidak mau didoakan. Yang mengerti katakan amin. Karena itu cari orang susah di sekelilingmu. Cari orang yang membutuhkan di sekelilingmu. Kalau orang udah sakit, kalau orang udah sekarat, saya percaya siapapun dia mau didoakan. Memberi kepada yang susah. Jadi ini bisa kita lakukan, saudaraku. Ya, gak usah peduli hasilnya. Yang penting kita ngomong, saudaraku. Ada tukang paket nganter, makasih ya mas, Tuhan Yesus memberkati. Menurut saya itu sebuah langkah awal, satu cara yang simpel untuk kita memperkenalkan nama Yesus. Ya, tukang parkir nariin motor kita kasih parkir, makasih ya mas, Tuhan berkati. Saya percaya itu adalah langkah simpel untuk kita menyebut nama Tuhan di depan orang lain. Yang mau melakukan katakan amin, saudaraku. Ya, kita mau belajar sama-sama. Ya, next yang berikutnya. Mengunjungi seseorang. Ketika Tuhan taruh untuk kita mengunjungi seseorang, kunjungi. Apalagi kalau dia bukan orang percaya. Menelpon seseorang. Ya, chat seseorang. Ya, bukan berarti pergi ke toko perapatan, beli chat, lalu orangnya di-chat. Saudaraku, bukan. Chat ini Bapak Ibu, Eyang Putri, Eyang Kakung artinya kontak seseorang melalui WA gitu kan, melalui media sosial, chat seseorang, hubungi seseorang gitu. Aku kok dapat kalimat mutiara bagus, kirimkan kepada dia, semangat ya bro. Aku kayaknya ditaruh Tuhan di hatiku tentang kamu, aku saat malam tuh gak bisa tidur membayangkan wajahmu. Kamu lagi susah apa bro? Kamu semangat ya, ini loh ada kata-kata mutiara. Udah gak usah ayat deh, tapi sebuah perhatian, sebuah hal yang kita lakukan untuk orang lain, itu adalah persiapan kedatangan Yesus. Katakan amin saudaraku. Ya, menghibur kaum lansia. Yang lansia di sini katakan amin. Oh enggak ada, semuanya muda saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, jemaat GPDI Karisma adalah remaja-remaja semuanya, haleluya. Yang tidak perlu penghiburan, haleluya ya. Iya, lansia itu perlu dihibur saudaraku. Iya, iya. Contohnya lansia itu Pak Gembala. Wah, karena nggak ada yang ngaku Pak Gembala, ngaku lansia saudaraku ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, mari kita budayakan, lakukan sesuatu hal yang kecil untuk membuat nama Yesus itu dikenal. Katakan sama-sama, lakukan hal yang kecil untuk kemuliaan Tuhan. Katakan sama-sama, yuk sama-sama, yuk. Lakukan hal yang kecil untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, sapa, senyum, salam, sentuh seseorang. Nah, kalau sentuh ini hanya sesama jenis, ya. Yang jelas jangan kepada kaum LGBT, saudaraku gitu kan. Nanti minggu kelima ingat ya, minggu kelima kita akan bicara soal LGBT. Minggu kelima kita akan kupas tuntas soal LGBT, ya. Sapa, senyum, salam. Semua di sini yang punya mulut katakan amin. Kita semuanya bisa senyum, kita semuanya bisa salam, kita semuanya bisa menyentuh orang-orang, ya. Kepada orang tua, kepada lansia boleh kita sentuh, ya. Tapi jangan sentuh karena ada modus, saudaraku. Nah, yang berikut ini bukan penginjilan. Next. Nah, ini bukan penginjilan, ini pendekatan. Nah, gitu kan. Yang senyum-senyum itu tanda pengakuan. Haleluya. Ya. Amin Trivena. Ya kan? Jadi kalau ini bukan penginjilan, ini bukan penginjilan ya. Ini pendekatan. Nah, ini penginjilan. Ya Pak, tapi saya penginjil, tapi saya pendekatan untuk menginjili dia, Pak. Oh, puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Hubungan pergaulan dengan lawan jenis harus membuat kita tambah semangat melayani. Iya, harus membuat prestasi kita semakin up. Nah, gitu, saudaraku ya. Jadi saudara-saudaraku, Bapak Ibu, saudaraku, mari lakukan hal-hal yang sederhana untuk kita melakukan penginjilan. Next, masih ada beberapa hal. Habis ini videonya siapin ya. Ada penginjilan anak. Anak-anak juga perlu diinjili. Bahkan anak kita sendiri perlu diinjili. Karena kekristenan, keselamatan itu bukan warisan. Tetapi keselamatan itu adalah sebuah keputusan. Jadi anak kita pun perlu diinjili. Perkenalkan mereka akan nama Yesus. Penginjilan jalanan.
penginjilan sosial media. Ini adalah persiapan-persiapan untuk kedatangan Tuhan. Dan saya percaya setiap bidang pekerjaan kita, apapun itu bisa jadi media penginjilan. Mau dagang kayak, mau main musik kayak, mau produksi kerajinan, mau produksi kuliner, mau ngerjakan sampah, mau tenaga kesehatan, mau usaha jasa apapun, kita jadi relawan apapun, atau kita kerja kantoran, kita selalu ketemu dengan orang-orang. Katakan sama-sama, sama sebelahmu, kamu selalu ketemu orang. Katakan saudaraku, katakan sama sebelahmu ya. Kita nih selalu ketemu orang, sehingga sebenarnya kesaksian kita itu bisa kita kerjakan atau bagikan kepada semua orang. Workplace evangelism. Jadi ada bidang-bidang pekerjaan yang saya percaya Tuhan tempatkan engkau ada di sana untuk engkau menjangkau orang-orang. Yuk videonya siapin, videonya diputar boleh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita, biarkan kita mempercepat kedatangan Tuhan. Next yuk, putar. Iya. Ini juga salah satu penginjilan. Membantu mendorong Harley Davidson. Haleluya ya. Itu di jalan ke arah Gedongan. Ya. Ini peristiwanya kemarin. Ternyata Bugem khawatir karena ini penjualnya kalau keliling di Kalimantan pasti Bapak Ibu kenal. Padahal dia udah biasa, saudaraku naik situ gitu ya. Tapi karena pas lewat, dan ini sahabat baiknya Bugem, bantu, dorong. Saya bilang sama Vigo, salah Vigo ini. Harusnya Vigo yang bantu dorong. Motornya kasih Bugem. Harusnya Vigo yang bantu dorong, motornya kasih Bugem. Haleluya. Wah, langsung koyo stiker mangkat. Wah, gitu ya. Haleluya. Iya. Kan siapa lagi yang berani merosting Bugem kalau bukan suaminya? Gitu kan. Oh, berani Pak merosting Bugem saudaraku? Berani? Sekali-kali Bugem di roasting gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lakukan segala sesuatu, bahkan tindakan-tindakan kecil untuk kita memberitakan nama Yesus. Amin. Karena di dalam nama kita itu ada nama ilahi. Orang ngerti kita orang Kristen. Orang Kristen itu ketiten, orang Kristen itu terdeteksi karena kita kan sedikit saudaraku ya di Indonesia ini. Jadi kita mesti ngerti kai wong Kristen. Kalau kita melakukan sebuah tindakan kebaikan itu pasti akan sangat terlihat. Begitu. Haleluya. Next yang berikutnya. Sekarang saya akan cerita, sebelum itu. Oh ya, betul, ya. Saya akan cerita Lukas 14 ayat 17. Ini cerita ketika ada seorang raja yang ingin mengadakan perjamuan. Lukas 14 ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Lihat, kalau raja bikin perjamuan, kalau raja bikin pesta, maka dia sudah siapkan semuanya. Segala sesuatu sudah siap. Maksudnya segala sesuatu ini apa? Makanan, saudara. Semua berkat sudah tersedia. Undang, panggil mereka yang diundang. Tapi mereka yang diundang enggak mau datang. Enggak mau datang, saudaraku. Bahkan pada akhirnya mereka membunuh para pembawa undangan. Ini kan perumpamaan sindiran Yesus kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ini adalah undangan pertama. Prioritas pertama yang diundang dalam undangan keselamatan. Ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Ayo datang ke pesta. Mereka alasan, aku lagi kerja lah. Aku lagi pengantin baru lah. Aku lagi bla 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 lah.
Bahkan mereka kemudian membunuh pembawa-pembawa undangan. 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Jadi ruangan itu sekarang sudah terisi, ada yang nolak. Tapi raja berkata, bagaimana caranya supaya mereka datang ke perjamuanku. Lalu kemudian hamba-hambanya ini berkata, Tuhan, aku sudah bawa mereka masuk tapi masih ada tempat. 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksa orang-orang yang ada di situ masuk karena apa? Rumahku harus penuh. Raja mau ruangan perjamuan itu penuh. Ingat saya bilang tadi, hati Tuhan adalah hati untuk semua manusia. Dia mau semua manusia masuk di ruangan itu. Dia mau semua manusia masuk ke surga. Dia mau semua manusia itu menikmati hidangan pesta yang sudah disediakan. Rumahku harus penuh. Katakan sama-sama, sorga harus penuh. Katakan, yuk katakan sama-sama. Yuk, haleluya ya. Dan perlu peran kita untuk mempersiapkan orang-orang itu menyambut kedatangan Tuhan. Next. Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. In my father's house are many mansions. Jadi banyak rumah-rumah besar. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi Tuhan berkata rumahku harus penuh. Pak, apakah surga cukup nampung kalau semua manusia bertobat? Tuhan bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bilang sama sebelahmu, kamu pasti dapat tempat di surga. Bilang saudaraku ya. Jangan khawatir kaplingan penuh. Jangan khawatir mesnya penuh. Jangan khawatir sudah enggak kebagian kuota. Karena surga cukup luas, banyak tempat tinggal. Dan rumah Tuhan harus penuh dengan jiwa-jiwa yang mengerti, katakan amin. Next yang berikutnya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Maksudnya janji kedatangan ya. Janji kedatangan yang kedua kali. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Katakan sama-sama, Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat. 1, 2, 3. Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat, termasuk suamimu, termasuk istrimu, termasuk anak-anakmu, termasuk kawan-kawanmu dan saudara-saudara kita semuanya. Tuhan gak mau satu orang pun binasa. Rumah Tuhan harus penuh dan dia sudah siapkan banyak rumah besar. Next. Saya ulangi OBS saya tanggal 17 Mei 2024. Yerusalem baru berukuran 12.000 stadia. Yang dengar OBS 17 Mei pasti sudah paham ini. Tapi saya ulangi dengan sebuah penggambaran. Yerusalem baru yang turun dari surga ke bumi baru, langit baru, bumi baru adalah 12.000 stadia. Berapa sih 12.000 stadia? Versi bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab BIS, panjangnya 2.400 kilometer. Lebar dan tingginya sama seperti panjangnya. Jadi dengar baik-baik. Yerusalem baru itu bentuknya kubus. Panjangnya 2.400 km, lebarnya 2.400 km, tingginya 2.400 km. Jadi Yerusalem baru adalah kota persegi 4. Dia berbentuk kubus. Dan untuk menggambarkan seberapa panjang 2.400 km bandingkan dengan panjang Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa panjangnya 1.200-an kilometer. Gitu. Pipin percaya panjangnya segitu? Mana Pipin? Mana Pipin? Oh Pipin di situ, tak kira Niko Pipin. Percaya gak panjangnya 1.200 meter? Nek gak percaya ukur sendiri. Haleluya ya, itu maksud saya. Wis percaya saja, haleluya ya. Percaya saja daripada kamu bawa meteran dari Anyer sampai Panarukan, saudara. Daripada Pipin ngukur-ngukur nggak ada gunanya ya. Jadi percaya saja, maksudnya begitu. Panjang Pulau Jawa itu 1.200 km. Artinya
Panjang lebar tinggi Yerusalem baru itu 2 kali panjang Pulau Jawa. Nah kira-kira ruangan segede itu, volume sebesar itu bisa menampung berapa banyak orang? Kalau, kenapa Tuhan harus bikin satu volume yang tinggi banget ya? Apakah di udaranya itu akan dipakai sebagai ruangan-ruangan? Lah Pak, masa kita tinggal melayang-layang Pak? Ingat, kita sudah tidak ada di dimensi fisik, ya kan? Kalau di dimensi fisik kan nggak mungkin tinggal di awang-awang itu kan nggak mungkin. Tapi siapa tahu. Ini hanya saya bilang siapa tahu ya. Siapa tahu panjang tingginya itu 2.400 kilometer. Siapa tahu di situ juga akan dibuat pemukiman yang berbeda. Siapa tahu. Jadi pengandaiannya begini, next. Seandainya warga surga hanya diberi ruangan sebesar 3 kali 3 kali 3 meter. Maka Yerusalem baru bisa menampung orang sebanyak 135 juta miliar orang lebih. Kalau ruangan nanti di surga itu 3 kali 3 kali 3. Ini RSS-nya surga, saudaraku, saya percaya. Karena tadi Tuhan bilang, in my father's house are many mansions. Jadi dalam rumah Bapakku tuh banyak rumah-rumah besar. Bukan cuma banyak tempat tinggal, tapi saya percaya enggak segitunya lah, ini hanya penggambaran aja. Kalau kita dapat ruangan 3 kali 3 kali 3 meter katanya, Yerusalem baru itu bisa menampung 135 juta miliar orang lebih. Jika kita gedein dikit lah, masa kebangetan sih, masa di surga sama dengan di Kalinegoro, 3 kali 3 kali 3 itu kan cuma kamar saya, kos-kosan saya gitu kan. Masa bilang sama sebelah, jangan-jangan kamu yang males-males ini. Jangan-jangan yang keset-keset ini cuma 3 kali 3 kali 3 saudaraku ya. Ya kita besarin lagi deh. Yang kedua, jika setiap orang mendapat ruang seluas sebuah lapangan bola dengan tinggi 3 meter. Jadi sekarang luasnya tuh seluas lapangan sepak bola. Misalnya, ini hanya misalnya di surga jatah kapling kita, rumah kita itu seluas lapangan sepak bola, tapi tingginya 3 meter. Maka kota itu bisa menampung orang sebanyak 300.000 miliar manusia. 3 meter. 3 meter, tingginya 3 meter, seluas lapangan sepak bola, tingginya 3 meter. Nah, kalau ruangan itu, gitu ya, nanti dihitung sendiri. Ini menurut sebuah sumber. Yang ketiga, saudaraku, hidup saya sudah penuh dengan persoalan, jangan menambah persoalan baru. Haleluya, puji Tuhan ya. Ini dari salah satu sumber, nanti dihitung sendiri. Tapi ini penggambaran. Menurut Google, jumlah manusia yang pernah ada dan akan ada sampai tahun 2050 adalah hanya sebesar 113 miliar orang. Jadi ini menurut Google, orang yang pernah ada dan akan ada sampai 2050, ini perkiraan. Artinya kesimpulannya itu simpel aja. Kesimpulannya hanya saya ingin berkata bahwa kalau semua manusia bertobat masuk surga, surga cukup. Dan itu Alkitabiah. Karena Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Katakan sama-sama, surga cukup menampung manusia yang bertobat. Bilang saudaraku, yuk. Sayangnya Yesus berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kan tidak semua manusia juga bertobat, saudaraku. Ada banyak mereka yang mati dalam kebinasaan. Next yang berikutnya. Wahyu 7 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Tapi itu pun masih sebagian kecil dari 113 miliar manusia yang pernah ada. Tapi yang jelas
Orang yang tidak terhitung banyaknya itu, mereka mewakili setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Kenapa? Karena Injil sudah diperdengarkan kepada semua bangsa. Jadi saudaraku, next, mari kita bawa orang-orang kepada Yesus. Jangan males ngajak orang ke gereja. Apalagi mereka yang jarang ke gereja, yang gak pernah ke gereja. Jangan males ajak orang datang kepada Yesus. Yang setuju katakan amin saudaraku. Kesimpulan yang pertama, next. Yang pertama, mempercepat kedatangan Tuhan artinya menunggu dengan aktif. Berjuang, mengusahakan, mengkondisikan segala sesuatu. Jadi bukan nunggu kedatangan Tuhan tuh nunggu. Kapan Yesus kembali? Ini adalah lagu Pantekosta lama. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Wah, lagu ini populer di Manado. Satu kali mereka komsel di satu rumah, mereka nyanyi lagu Pantekosta ini. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Di sebelah ada orang mabuk, saudaraku. Ada orang-orang lagi main kartu sambil mabuk. Mereka nyaut, kapan kita berjumpa lagi. Ya benar, tapi kapan Yesus kembali? Kapan, saudaraku. Karena gak ada orang pun yang tahu. Tapi artinya nunggu kedatangan itu bukan pasif. Kapan ya Tuhan datang? Kita diam, nganggur, gak melakukan apa-apa. Mempercepat kedatangan Tuhan artinya kita menunggu dengan aktif. Katakan sama-sama, menunggu dengan aktif. Aktifnya gimana? Berjuang, mengusahakan, mengkondisikan segala sesuatu. Jadi bukan pasif. Next. Yang kedua, mempercepat kedatangan Tuhan bukan mengubah waktu, tetapi mengubah situasi. Ini keren nih. Ya, jadikan status, bagikan kepada orang-orang. Mempercepat kedatangan Tuhan itu bukan mempercepat waktunya, tapi mengubah situasi. Orang tidak siap, jadi siap. Orang malas ke gereja, jadi rajin ke gereja. Orang nggak percaya Yesus, jadi percaya Yesus. Puluhan tahun nggak pernah berdoa, tiba-tiba berdoa. Udah lama ninggalin pelayanan, tiba-tiba balik pelayanan. Jadi ubah situasi di sekeliling. Next, yang ketiga. Mempercepat kedatangan Tuhan bukan mempercepat waktu, tetapi mempercepat kerja. Jadi bukan speed up time, tapi speed up work. Bilang sama sebelahmu, masih ada banyak pekerjaan. Katakan saudaraku, masih ada banyak pekerjaan, oke? Mempercepat kedatangan Tuhan bukan mempercepat waktunya, tapi mempercepat pekerjaan kita. Jadi mari kita bekerja, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Kita tak akan pernah bisa memperlambat kedatangannya. Siap apa enggak siap, suka apa enggak suka, pasif atau aktif, engkau mau apa enggak, kita enggak pernah bisa memperlambat kedatangannya. Kenapa? Karena Alkitab diakhiri dengan ayat, aku datang segera. Yohanes mengaminkan, ya amin, datanglah Tuhan Yesus. Suka apa enggak suka, siap apa enggak siap, Yesus akan datang, saudaraku. Ya, dan kita tidak pernah bisa memperlambat kedatangannya. Klik, yang paling terakhir, musik siap. Terjemahan sederhana Indonesia tadi mengatakan, yuk kita baca lagi sama-sama, 1, 2, 3. Sementara kita menanti-nantikan waktu yang ditentukan Allah itu, hendaklah kita berjuang agar lebih banyak lagi orang yang siap menyambut Tuhan Yesus. Amin firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih karena kami diizinkan dengar firman-Mu pagi hari ini. Dan biarkan kami mengevaluasi diri kami apakah kami siap menantikan dan menyambut kedatangan Yesus. Dunia semakin rusak, dunia semakin kacau, dunia semakin gelap. Tetapi biarkan kami akan berjuang mengusahakan dan mengubah situasi-situasi di sekeliling kami. Coba singer nyanyikan lagu sebelum firman tadi. WL dan singer nyanyikan pujian yang tadi.
biarkan hanya di hadirat Tuhan kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Amin. Menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Mu, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Ini lagu kerinduan tentang Yesus. Mari kita nyanyikan sama-sama. Diam di bait-Mu, Amin. menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Amin. Kau kerinduanku. Dari awal lagi. Ku rindu diam di bait-Mu, Kami rindu Tuhan. menikmati anugerah-Mu. Kami rindu setiap kami akan ada di sana. Hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Datanglah Tuhan Di Yesus. hadirat-Mu, Datanglah Tuhan Yesus. bahagiaku. Datanglah Tuhan Yesus. Menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Di tempat dudukmu, mari bicara kepada Tuhan. Ku rindu diam di Kami rindu diam di bait-Mu Tuhan. Menikmati anugerah-Mu. Haleluya. hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Mari kita berdiri bersama-sama. Menyembah-Mu. Menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidup kami mau mengikuti-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu. Menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu
Sorga sudah menyediakan segala sesuatu. Raja itu berkata, semuanya sudah siap. Semuanya sudah tersedia bagi anak-anakku yang akan masuk. Semuanya sudah tersedia untuk anak-anakku yang akan kembali ke rumahku. Aku sudah menyiapkan tempat, aku sudah menyiapkan makanan. Pesta segera dimulai. Aku segera datang. Apakah kita merindukan saat itu? Ketika semua beban persoalan kita terlepas. Ketika janjinya digenapi. Ketika kita apa yang kita dengar selama ini, yang seperti sebuah cerita itu nyata terjadi dalam hidup kita. Hanya mereka yang rindu, hanya mereka yang memahami keindahan hadirat Tuhan yang akan merindukan suasana dan kisah itu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Singer nyanyikan pujian ini mewakili hati kita. Aku rindu Tuhan. Diam di balikmu, menikmati anugerah-Mu di hadirat-Mu. Amin. Bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu. Diam di balikmu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu. Menyembah-Mu, Kami menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku, Haleluya. memuji-Mu, Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, Haleluya. mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Bahagiaku penuh. bahagiaku penuh. Sekali lagi menyembah-Mu. Menyembah-Mu, Haleluya. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Amin. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu,
semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan dan semua lidah kan mengaku semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Satu kali akan ada pengakuan dari setiap lidah, setiap lutut akan bertelut Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sorga yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Anak-anak muda dengar baik-baik, Tuhan sudah sediakan semua untuk masa depan. Amin. Orang tua dengar baik-baik, Tuhan sudah sediakan apa yang kau perlukan. Amin. Semua pelayan-pelayan dengar baik-baik, Tuhan sudah sediakan apa yang kau butuhkan. Amin. Mari sebelum pulang kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jaminan surga. Terima kasih buat keindahan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, kami akan pulang. Tuhan berkati di tengah-tengah kami ada saudari Angie yang baru sekali hadir. Tuhan berkati, Tuhan yang jamah, biarkan Tuhan yang tolong hidup Angie. Engkau yang sudah membawa dia ke tempat ini, Tuhan yang akan memberkati hidupnya. Biarkan dia boleh terpaut kepada Tuhan. Dan anak muda ini boleh mengalami kemuliaan Tuhan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara kami yang sakit sembuhkan, mereka yang bepergian Tuhan kembalikan di tengah-tengah kami. Dan biarkan seluruh rencana kami minggu ini Tuhan berkati. Dan sekarang pulanglah. Engkau diutus untuk pergi keluar, kembali ke rumahmu, kembali ke pekerjaanmu, kembali ke masyarakatmu, kembali ke sekolahmu. Bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati, selamat pagi semuanya.